Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV, semoga Anda sehat walafiat. Kita bertemu kembali dan kita masih membicarakan tentang masalah jantung. Sistem jantung kita sebut dengan sistem kardiovaskular. Artinya sistem pembuluh darah, aliran darah ke seluruh tubuh, baik pergi ataupun pulang kembali. Ketika jantung kita memompa, dan itu adalah organ utama dari sistem ini, yaitu jantung tadi. Yang kedua, organnya ialah pembuluh darah arteri. Kalau kita lihat dalam pembelajaran anatomi, itu dilambangkan dengan warna merah. Artinya adanya kehidupan di situ. Atau yang mengalir di dalamnya adalah darah yang bersih, yang penuh dengan oksigen dan juga nutrisi. Dan yang kedua, pembuluh darah vena yang ditandai dengan warna kebiruan. Artinya itu menunjukkan bahwa tiada lagi oksigen di dalamnya. Darah tersebut, oksigennya sudah diambil oleh sel-sel tubuh kita ketika dipompa oleh jantung. Yang ketiga, pembuluh darah kapileris, yaitu penghubung antara ujung arteri dan ujung vena. Ini disebut dengan kapileris. Jadi itulah yang disebut dengan sistem kardiovaskular atau sistem pengaliran darah. Jadi kalau arteri berawal dari jantung, itu dia membesar, kita sebut dengan aorta. Kemudian dia mengecil dan kecil dan kecil sampai kepada ujung pembuluh arteri yang paling halus. Tetapi sebaliknya, ketika jantung itu mengembang, ditariknya darah dalam pembuluh darah vena, dia berawal daripada yang paling kecil, vena yang paling kecil, kemudian membesar dan sampai kepada jantung, dia sudah jadi paling besar. Disebut dengan vena cava. Okay? Jadi itu proses-proses yang dilalui oleh darah setelah dia berpindah dari arteri ke vena dan dihantar balik ke jantung. Jadi ketika jantung memompa, dia pergi dalam pembuluh darah arteri yang berawal dari yang besar, aorta tadi, sampai kepada pembuluh darah arteri yang paling kecil, yaitu di ujung-ujung tubuh badan kita. Kemudian dia berpindah kepada vena. Dalam vena berawal daripada pembuluh darah vena yang kecil dan membesar, akhirnya sampai kembali ke jantung, disebut dengan vena cava. Itu dah paling besar, sama besar dengan arteri tadi, lebih kurang. Jadi kalau sistem kardiovaskular ini berjalan dengan lancar, artinya darah yang lalu dari dalam pembuluh darah arteri, yang lewat dalam pembuluh darah vena, atau tempat persambungan antara arteri dengan ujung vena tadi, yaitu kapileris, dan juga yang dipompa oleh jantung tadi, kesemuanya darah itu bersih, maka seseorang itu sehat walafiat jantungnya dan sistem kardiovaskularnya. Tiada penyakit jantung, tiada penyakit darah tinggi, tiada penyakit darah rendah, dan tiada juga penyakit-penyakit yang berkaitan lainnya dengan jantung. Nah, makanya penyakit jantung disebut juga kadang-kadang penyakit kardiovaskular. Artinya sistem itu yang harus dibetulkan karena sistem itu yang terganggu. Jadi kalau sistem kardiovaskular sudah terganggu, baik di jantungnya, atau dalam pembuluh darahnya, arteri, atau dalam pembuluh darah venanya, atau dalam kapilerisnya, maka terjadilah kesakitan jantung. Jadi yang harus dibetulkan ialah sistem itu sendiri, tidak hanya jantung. Contoh, seseorang itu kena tekanan darah yang tinggi. Yang normalnya rata-rata 120 di atas dan 80 di bawah.
Tetapi kalau di atas sudah 190, di bawah sudah 110, itu sudah tinggi. Sebaliknya kalau di atasnya tekanan darah itu hanya 90 dan di bawahnya hanya 50, itu sudah tekanan darah rendah. Baik tekanan darah rendah ataupun tekanan darah tinggi itu sama-sama mempengaruhi fungsi jantung. Jadi jantung dengan sistemnya yang kita sebut sistem kardiovaskular, pengaliran darah, harus sehat secara keseluruhan. Harus sistem itu dalam keadaan sempurna, barulah jantung itu sendiri sehat walafiat. Tetapi kalau sistem jantung itu sudah tak betul, sudah terganggu, contoh seorangnya sudah tekanan darah tinggi, itu pasti jantungnya sudah terganggu juga. Kenapa? Karena jantung terpaksa bekerja. Terpaksa mengepam dengan lebih kuat untuk menyampaikan darah itu kepada sel-sel saraf di otak, sel-sel yang ada di kepala kita. Jadi dia terpaksa kerja kuat karena jalan sudah sempit, maka kekuatan tekanan yang dilakukan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, lama-lama akan menjadikan jantung itu lemah atau kurang kuat dalam bekerja atau terganggu fungsinya. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang itu tekanan darah rendah, jantung otomatis akan terganggu karena jantung memompa darah yang jumlah darah itu rendah, sedikit, kurang, lemah, tekanan itu tidak kuat. Jadi ketika tekanan tidak kuat, jantung terpaksa overtime, bekerja dengan lebih kuat untuk menyampaikan darah yang kurang itu ke tempat yang memerlukan di seluruh tubuh kita. Maka lama-lama jantung juga akan terganggu fungsinya, akan lemah dan akan jadi sakit. Jadi jantung dengan sistemnya yang kita sebut sistem kardiovaskular ini harus dibenahi dalam keadaan baik dan betul keseluruhannya. Jadi untuk seseorang sakit jantungnya, sehat jantungnya, tidak hanya jantung yang harus diperhatikan, tapi harus diperhatikan juga tekanan darah, harus diperhatikan juga kolesterol dan segala macamnya itu. Artinya kalau darah yang mengalir dalam pembuluh darah yang 3 tadi, arteri ketika jantung memompa, kemudian ujung arteri dipindah kepada vena, dan kemudian vena ketika jantung itu mengembang, ketika darah yang tadi itu bersih, maka jantung akan bekerja dengan rileks. Dipompanya sedikit, darah sudah berjalan dan sudah sampai ke tempatnya masing-masing yang memerlukan. Begitu juga ketika dia menarik, mengembang dengan sedikit, dia sudah datang darah yang dari ujung-ujung pembuluh darah arteri tadi berpindahnya kepada vena, maka dia datang ke jantung kembali sambil membawa toksin-toksin daripada tubuh kita untuk dibuangkan nanti melalui urin, yaitu dengan datangnya darah itu ke ginjal. Maka ketika ini berlaku, seseorang itu sehat, jantungnya sehat, pembuluh darahnya sehat, pipanya tiada sumbatan sama sekali. Maka ini yang menentukan sistem kardiovaskular itu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau Anda ingin menjaga sistem jantung Anda, tidak hanya jantung yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan juga tekanan darah normal atau tidak, tinggi atau rendah. Jadi kalau tinggi harus segera dibenahi sampai dia betul, sampai dia normal. Kalau rendah harus dinaikkan segera sampai dia normal. Nah, nanti kita akan bahaskan tentang darah tinggi dan darah rendah juga yang berkait dengan jantung dan juga kolesterol. Dan penyakit-penyakit jantung ini ada beberapa. Salah satunya ialah penyakit jantung koroner. Nah, di Indonesia terkenal dengan penyakit jantung koroner.
Jadi biasanya dulu sebelum cara pengobatan yang terakhir ini ada, semuanya dilakukan dengan berakhir dengan pembedahan, kebanyakannya begitu. Dan ini disebut dengan open surgery. Jadi pembedahan dengan membelah dada, yaitu coronary bypass, ya. Coronary bypass artinya pembuluh darah arteri yang sudah menyempit itu ditukar dengan pembuluh darah lain di kaki atau di tangan, kemudian dicangkokkan di sana. Dibuatkan istilahnya pipa yang untuk menyambungkan, karena yang utamanya sudah tersumbat. Jadi sekarang ini ada satu istilah lain yang disebut dengan pasang ring. Jadi di tempat yang sumbat itu diletakkan ring di sana sehingga dia menjadi lapang, seperti kita meletakkan gorong-gorong di tempat laluan air dan segala macamnya. Oke, kita akan bahaskan masalah coronary bypass dan juga penyakit jantung koroner selepas ini insyaAllah. Jadi jangan kemana-mana, subscribe kami, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.